Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Kasih Ramadhani dengan NIM E1E02410123 akan bercerita tentang Tanjung Menangis, sebuah cerita yang melegenda di Pulau Sumbawa. Pada zaman dahulu di Pulau Sumbawa, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang mendapat gelar Datu Samawa. Datu Samawa punya seorang putri yang sangat cantik. Putri tersebut bernama Lala Mas Intan Bulaeng. Selain berparas cantik, Lala Mas Intan Bulaeng juga dikenal sebagai putri yang berhati mulia, berbudi pekerti luhur, dan sangat lemah lembut, terutama kepada rakyatnya yang miskin. Namun suatu hari, Lala Mas Intan Bulaeng jatuh sakit. Sakit yang ia derita cukup parah. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik merah yang bernanah dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Berbagai macam tabib dan pengobatan dilakukan demi kesembuhan sang putri. Namun ia tak kunjung sembuh. Hal ini membuat Datu Samawa dan istrinya merasa frustasi. Siang dan malam mereka lewati dengan kesedihan mendalam. Sampai pada akhirnya, Datu Samawa memutuskan untuk mengadakan sayembara, yang dimana isi dari sayembara tersebut ialah siapapun yang mampu menyembuhkan putriku akan kuberikan hadiah. Jika ia perempuan, maka akan kuangkat ia menjadi saudari dari Lala Mas Intan Bulaeng. Jika ia laki-laki, maka akan kunikahkan dengan putriku. Demikian isi dari sayembara tersebut. Lantas, disuruhlah hulu balang dan pengawal kerajaan untuk menyebarkan sayembara tersebut ke seluruh penjuru negeri. Dan benar saja, sayembara tersebut menyebar dengan sangat cepat. Bahkan bukan hanya tersebar di tanah Samawa, tapi juga tersebar hingga ke negeri-negeri di seberang. Banyak orang pun mulai berlomba-lomba mengikuti sayembara. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Ada yang dari rakyat biasa, ada yang pengembara, ada yang pangeran, bahkan raja. Mereka berbondong-bondong mengikuti sayembara karena siapa yang tidak ingin menikahi Lala Mas Intan Bulaeng, seorang putri cantik jelita yang berhati mulia. Namun, dari banyaknya peserta sayembara, tak ada satupun yang mampu mengobati Lala Mas Intan Bulaeng. Hal ini membuat raja lagi-lagi frustasi sampai akhirnya ia hampir memutuskan untuk menyerah. Tapi tiba-tiba datanglah seorang kakek tua renta yang ternyata adalah peserta sayembara terakhir. Awalnya raja sempat ragu, bagaimana mungkin seorang kakek tua renta yang asalnya entah dari mana bisa mengobati putrinya. Tapi mau bagaimanapun, raja tetap memberikan kesempatan bagi si kakek. Lalu masuklah kakek ini ke dalam kamar Lala Mas Intan Bulaeng. Setelah melihat kondisi Lala Mas Intan Bulaeng yang memburuk, ia mulai meracik obat-obatan dan merapal beberapa mantra. Ajaibnya, setelah diobati oleh kakek tersebut, Lala Mas Intan Bulaeng langsung sembuh. Kulitnya kembali mulus, wajahnya kembali berseri-seri seperti sedia kala. Melihat putrinya yang akhirnya sembuh, raja mengalami dua hal. Pertama, ia merasa bahagia karena akhirnya putrinya sembuh. Tapi yang kedua, ia merasa sedih dan ragu. Kenapa begitu? Ia teringat akan janjinya saat sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan putri jika ia laki-laki, maka ia akan dinikahkan dengan putri. Raja jadi berpikir, bagaimana nasib Lala Mas Intan Bulaeng jika ia menikahkan dengan seorang kakek tua renta buruk rupa yang datang dari mana? Apa yang harus kukatakan kepada raja-raja sekutu jika kunikahkan putriku dengan kakek ini? Setelah berpikir keras, raja pun memutuskan untuk mengganti hadiah sayembara dengan perhiasan dan emas. Mendapati hal tersebut, sang kakek merasa terhina. Ia pun melayangkan protes kepada Datuk Samawa. Wahai Datuk Samawa, maaf bila diriku terkesan lancang. Tapi kenapa Anda mengganti hadiah sayembara? Bukankah di awal hadiah sayembara adalah menikahi Lala Mas Intan Bulaeng? Mendengar protes tersebut, Datu Samawa langsung murka. Ia tidak terima dan langsung mengusir si kakek. Si kakek pun pergi meninggalkan istana Datu Samawa dengan rasa kecewa yang ia bawa.
Melihat hal tersebut, Lala Mas Intan Bulaeng merasa iba, karena mau bagaimanapun, kakek tersebutlah yang telah menyelamatkannya. Ia pun ikut-ikutan protes kepada ayahnya. "Ayah, kenapa engkau tidak menepati janjimu? Padahal aku bersedia saja jika aku dinikahkan dengan kakek tersebut." Mendengar protes dari putrinya, Datuk Samawa lagi-lagi murka. Ia tidak terima kenapa putrinya membela kakek tua tersebut. Padahal ia sudah mengambil tindakan ini karena ia menyayangi putrinya. Ia tidak mau putrinya menikahi kakek tua yang nantinya akan membuat masa depan putrinya jadi tidak jelas. Sang kakek yang tadi meninggalkan istana akhirnya berjalan menuju pesisir pantai, yang dimana ternyata ia telah menyiapkan sampan kecil untuk ia pulang ke daerah asal. Sebelum pergi, kakek tersebut menyempatkan diri untuk berubah wujud. Ternyata kakek tersebut adalah seorang pemuda yang tampan dan rupawan. Siapa sangka kalau kakek tersebut adalah seorang putra mahkota dari Kerajaan Bone, Sulawesi. Ia bernama Daeng Ujung Pandang. Kembali ke Lala Mas Intan Bulaeng yang sama sekali tidak peduli dengan kemurkaan ayahnya. Ia memutuskan untuk berlari meninggalkan istana, mengejar si kakek tua tadi yang ternyata adalah Pangeran Daeng Ujung Pandang. Sesampainya di pesisir pantai, Lala Mas Intan Bulaeng terkejut melihat perubahan dari Daeng Ujung Pandang. Ia berusaha membujuk Daeng Ujung Pandang untuk tidak kembali ke daerah asalnya. "Tolong, menetaplah di sini. Maafkan sikap ayahku yang tidak menepati janjinya. Aku bersedia menikahimu." Daeng Ujung Pandang merasa sedih melihat tatapan tulus dari Lala Mas Intan Bulaeng. Tapi apa mau dikata, ia sudah terlanjur kecewa. "Maafkan aku putri, tapi apa yang harus kuperbuat? Ayahmu sudah mengecewakanku. Ia membuatku merasa terhina. Jadi sudah saatnya aku kembali ke daerah asalku, Sulawesi." Setelah mengatakan hal tersebut, Daeng Ujung Pandang naik ke sampannya dan mulai berlayar. Lala Mas Intan Bulaeng yang tidak terima memutuskan untuk menceburkan diri ke laut dan mengejar sampan Daeng Ujung Pandang. Ia sama sekali tidak memperdulikan dirinya yang mulai tenggelam oleh lautan. Tak lama, gerombolan pengawal kerajaan yang diperintahkan oleh raja untuk membawa pulang Lala Mas Intan Bulaeng ini pun sampai di pesisir pantai. Mereka membujuk Lala Mas Intan Bulaeng agar berhenti mengejar Daeng Ujung Pandang dan kembali ke istana. Namun, Lala Mas Intan Bulaeng tidak mau kembali. Ia justru bersumpah, ia lebih rela menjadi batu daripada pulang ke istana. Dan ceritanya pun berakhir bersamaan dengan Lala Mas Intan Bulaeng yang berubah menjadi seonggok batu yang mirip seperti orang yang sedang menangis. Hingga kini, cerita tentang kisah tragis Lala Mas Intan Bulaeng dan Daeng Ujung Pandang masih menjadi cerita yang sering diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat. Dan tempat perpisahan antara Lala Mas Intan Bulaeng dan Daeng Ujung Pandang pun dinamakan dengan Tanjung Menangis. Sekian cerita Tanjung Menangis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.